bahwa Al-Quran ternyata tidak terjaga. Ada ayat yang diturunkan menyusui pria dewasa 10 kali, lalu didiskon atau dinasah, dibatalkan hukum itu menjadi 5 kali, dan ketika wafatnya Nabi itu masih dibaca, dan hari ini tidak terbaca. Artinya, klaim bahwa Al-Quran itu dijaga tidak bisa kita memvalidasi secara akademis, secara ilmiah. Apalagi kalau kita menggunakan kajian bedah pustaka, itu nggak bisa terkonfirmasi, teman-teman. Karena nggak sesuai fakta. Itu satu. Terus belum lagi riwayat-riwayat tentang ini kebetulan yang saya teliti adalah riwayat-riwayat dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah mazhab yang terbesar dan yang paling otoritatif di seluruh dunia. Dan saya juga adalah seorang Ahlus Sunnah waktu itu. Otomatis yang saya teliti adalah kitab-kitab Ahlus Sunnah, karena itulah yang paling terkenal. Di riwayat-riwayat Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak menggambarkan akhlak Nabi yang, maaf ya, saya nggak bilang bahwa akhlak Nabi ini buruk, tapi kitab-kitab itu menggambarkan akhlak Nabi buruk. Buruk banget. Suruh nikah sampai 4 kali, ternyata dalam riwayat itu istrinya 11 orang. Kita berbicara kesaksian, artinya kita harus jujur. Amin. Tanpa ada satupun yang saya tutup-tutupi berdasarkan pengalaman saya. Ya. Saya nggak bisa seperti teman-teman lain yang bersaksi atas dasar mimpi. Amin. Saya nggak bisa, maaf teman-teman ya. Kesaksian saya harus ilmiah karena itu yang saya alami. Akademis. Berdasarkan riset. Untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukmin wal mukminat yang mendengarkan kesaksian saya, sebelumnya saya minta maaf, saya tidak menista di sini. Saya nggak menista, tapi saya berbicara secara ilmiah berdasarkan penelitian saya. Saya meneliti. Saya murtad karena saya meneliti, bukan karena mimpi. Mimpi didatangi Bunda Maria lah, Tuhan Yesus lah, no. Meskipun pernah itu terjadi, tapi saya nggak bisa kayak gitu. Saya harus menguji. Oke, saya kembali. Tadi yang saya sebutkan itu hanyalah contoh. Contoh misalkan dalam surat An-Nisa dikatakan fankihu ma tawbalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan sadaqallahul azim. Saya melihat bahwa ada beberapa riwayat yang menunjukkan istri Nabi itu bukan 2, bukan 3, bukan 4, tapi 11. Dan ini tercatat di dalam kitab standar Kutubus Sittah yang paling muktabar, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ini enggak logik. Sedangkan kita diperintahkan untuk ati Allah, taat kepada Allah. Tapi yang dijadikan sebagai uswatun hasanah wal qudwah ternyata tidak taat kepada Tuhannya. Jadi pada saat itu, ingat bukan sekarang, pada saat itu saya berpikir agama macam apa ini? Agama macam apa ini? Itu satu. Kitab sucinya tidak terjaga, bisa hilang dimakan kambing dan tidak ada sekarang. Contoh misalkan di dalam Sahih Sunan Ibnu Majah telah turun ayat tentang menyusui pria dewasa 10 kali, ayat tentang rajam lalu hilang dimakan kambing. Apa-apaan ini? Sebagai seorang akademisi, sebagai seorang intelektual, sebagai seseorang yang mempertuhankan akal, mempertuhankan ilmu pengetahuan, pada saat itu, bukan sekarang, pada saat itu saya mentuhankan ilmu pengetahuan. Itu nggak akan bisa saya terima. Akhirnya saya mulailah penelitian, saya mulai meriset, saya kumpulkan kitab-kitab, kalau dikenal dalam kaum muslimin itu disebutnya Kutubus Sittah. Saya kumpulkan semua itu, semua sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder, semua saya kumpulkan lalu saya riset di situ. Akhirnya sampailah pada suatu keputusan bahwa saya harus memilih untuk tidak meyakini agama manapun. Selama 1 tahun, saya menjadi seorang ateis. Di dalam keateisan saya tidak berhenti. Saya tetap melanjutkan penelitian saya, riset saya. Akhirnya suatu ketika, teman-teman, kejadian itu, saya mulai menjadi ateis itu di semester 2. Ya, semester 3 dan semester
Iya, jadi masuk semester 3 sampai semester 4 udah jadi ateis di situ. Jadi saya murtad di situ, tapi belum menganut agama apapun. Belum, masih jauh. Panjang perjalanan saya di situ, teman-teman. Ya. Akhirnya saya didatangi oleh orang yang dekat banget sama saya, bukan pacar ya, karena laki-laki. Dekat banget sama saya. Dia suruh saya untuk kembali meriset agar kembali kepada Al-Quran. Ya, kembali kepada Al-Quran. Baik, saya kembali meriset Al-Quran. Setelah saya meriset pada saat itu, saya ketemu dengan beberapa ayat. Ya. Jadi, misalkan di dalam Al-Quran, surat Ali Imran. Ya. Surat Ali Imran ini ayatnya 45, teman-teman. Pernah saya sampai kepada ayat itu. Karena saya meneliti Al-Quran ini bukan setengah-setengah ini. Dari ayat per ayat, dari surat per surat. Itu saya teliti dengan 12 disiplin ilmu pengetahuan. Lengkap dengan metodologi tafsirnya. Ketika saya sampai kepada surat Ali Imran ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Perhatikan, ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Al-Quran surat Ali Imran ayat 45 halaman sebelah kanan baris ketiga dari bawah. Kan ada ayat